Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dan juga materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, tema 6 ya, cita-citaku ya. Buku ini adalah jilid 4C ya, diterbitkan oleh penerbit Erlangga ya, dan dikarang oleh Iren MCA dan kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih di subtema 3 ya, dan kita sudah masuk di pembelajaran 5. Langsung saja kita ke halaman 71 ya. Jadi tema 6 subtema 3 pembelajaran 5. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja untuk pembelajaran 5 ini dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu mendeklamasikan puisi karya pribadi ya. Tentulah ya di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi. Nah, salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi tersebut terlebih dahulu. Nah, memahami puisi itu dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik dan bait puisi. Nah, oke. Setelah itu di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mendeklamasikan puisi ya, adik-adik sekalian ya. Oke, di sini kita baca bersama-sama ya sambil kita pahami hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Ya, yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi ya. Nah, itu supaya terjadi keterikatan ya antara penonton dan juga kita pada saat mendeklamasikan puisi. Kemudian sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Kemudian bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Kemudian bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Nah, misalnya kalau di situ temanya sedih ya, kita bacakan dengan sedih ya. Kemudian kalau senang ya kita baca dengan senang. Kemudian kalau semangat juga kita membaca dengan penuh semangat. Kemudian puisi yang dideklamasikan itu sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks ya ini ya. Jadi sebaiknya dihafalkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Itu ya hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Nah, selanjutnya di sini untuk ayo berlatih adalah memahami langkah-langkah mendeklamasikan puisi sendiri. Nah, di sini kita diminta melengkapi puisi menggunakan kata-kata pilihanmu sendiri. Ini adik-adik sekalian sudah saya isi ya adik-adik sekalian ya. Untuk yang perlu dilengkapi. Oke, kita baca bersama-sama ya. Peluhku tuk gapai citaku, kusingsingkan lengan bajuku. Seolah aku akan bertarung. Aku memang sedang bertarung dengan waktu. Aku melawan waktu untuk meraih impiku. Ku berjuang tanpa henti, belajar giat dengan pasti, untuk wujudkan mimpiku. Ini ya tambahannya 3 baris ini. Selanjutnya, tak gentar menghadapi kemalasan yang melanda, menggali segala hal yang belum ku tahu. Di sekolah inilah aku bisa meraih keberhasilan yang mendorongku menggapai cita-cita, hingga kesuksesan dapat kurai. Nah ini ya, jadi ada 3 baris yang bagian atas, kemudian 3 baris yang bagian bawah ya. Ini contoh ya adik-adik sekalian juga bisa menggunakan kalimat yang lain. Yang penting ada kaitannya ya, atau keterikatan ya antar kalimat yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini tadi perintahnya ya, lakukan
ya beberapa hal berikut. Lalu lakukan beberapa hal berikut. Setelah melengkapi puisi, lakukan langkah-langkah mendeklamasikan puisi tadi ya. Baca berulang-ulang puisi tersebut agar kamu mengetahui makna puisi tersebut. Deklamasikan puisi tersebut di depan kelas. Intinya setelah kita lengkapi, kita deklamasikan di depan kelas ya. Lebih baiknya lagi kalau kita hafalkan ya itu. Selanjutnya kita ke muatan SBDP. Di sini menjelaskan karya seni montase. Nah, apa itu montase? Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain hingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan ya. Misalnya temanya tentang lingkungan, temanya misalnya hutan atau sawah atau pegunungan lah itu ya. Jadi beberapa gambar bisa kita ambil dari majalah, koran, foto atau bahan lainnya. Kemudian diatur dan ditempel sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar baru yang bermakna. Nah ini ya. Jadi adik-adik bisa membuat karya montase, misalnya mau terkait dengan keragaman ya, keragaman agama yang saling hidup rukun. Nah boleh. Nah untuk di sini keterampilan kinerja produk diminta membuat karya seni montase ya. Temanya di sini hari perayaan agama ya. Jadi misalnya hari raya Idul Fitri kalau agamanya Islam ya, di situ tentulah ya ada gambar masjid pastinya, kemudian ada gambar orang-orang yang agamanya Muslim ya, yang orang-orang Muslim agama Islam mungkin dengan menggunakan yang perempuan menggunakan jilbab, yang laki-laki mungkin menggunakan peci ya, kelihatan suasana lebaran seperti itu ya. Jadi bisa diambil dari beberapa majalah atau koran atau mungkin foto kemudian ditempel. Nah hasil karya montase mungkin adik-adik sekalian bisa lihat di sini. Ini contoh hasil karya montase ya, ada di halaman ini adik-adik sekalian. Nah ini adalah contoh gambar montase ya. Jadi ini sebenarnya gambar awalnya itu hanya tanah lapang ya. Kemudian ini ditambahi tempelan gambar kambing ya, ini dipotong. Kemudian pohonnya ini juga dipotong, ditempel di sini ya. Jadi membentuk suatu tema yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya tema hari raya keagamaan juga misalnya gambar tanah lapang gini, dikasih gambar orang sedang beribadah atau mengadakan sholat Idul Fitri misalnya ya, temanya Idul Fitri. Kemudian dikasih tempelan gambar masjid, kemudian dikasih tempelan gambar ketupat ya. Biasanya kalau lebaran itu atau Idul Fitri itu biasanya kebanyakan seperti itu ya. Nah itu contoh membuat karya montase ya. Kalau ini misalnya ini tanah lapang atau temanya di sini peternakan ya. Itu adik-adik sekalian untuk muatan SBDP ya. Selanjutnya muatan pelajaran yang terakhir ada muatan PPKN. Di sini menjelaskan tentang keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan ya. Jadi agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah tentunya setiap agama itu memiliki hari besar keagamaan masing-masing ya. Oleh karena itu kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga yang merayakan hari besar keagamaannya. Nah ini untuk ayo berlatih, di sini kita diminta untuk melengkapi tabel dan juga menjawab pertanyaan. Ini udah langsung saya isi di sini adik-adik sekalian ya. Lengkapi tabel berikut sesuai dengan agama yang kamu anut. Ini misalnya, ini namanya Ahmad, agama yang dianut Islam. Kemudian hari besar keagamaannya apa? Idul Fitri. Nah, kegiatannya apa kalau Idul Fitri ya? Biasanya kami sekeluarga melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini sholat Idul Fitri ya, biasanya pagi hari. Kemudian pulang dan saling bermaafan dengan anggota keluarga ya. Biasanya nanti pulang bermaafan, kemudian makan dulu ya. Setelah itu dilanjutkan berkunjung ke tempat saudara. Itu kira-kira ya sedikit kegiatan pada saat Idul Fitri. Kemudian untuk soal nomor 2, Made dan Arif adalah 2 orang sahabat yang berbeda agama. Made beragama Hindu dan Arif beragama Islam. Suatu hari Arif merayakan hari raya Idul Fitri. Arif dan kedua orang tuanya pergi mengunjungi rumah Made untuk mengantarkan makanan sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan.
Pertanyaan yang A, bagaimana sebaiknya sikap Made dan kedua orang tuanya saat melihat Arif berkunjung ke rumahnya? Lah, sikapnya itu menerima sebagai wujud toleransi beragama ya. Jadi kalau Arif berkunjung ya diterima, itu adalah wujud toleransi beragama. Kemudian menurutmu bagaimana perasaan Arif dan kedua orang tuanya jika Made menerima makanan tersebut? Nah, tentulah sangat senang ya, karena walau berbeda agama harus saling menghormati dan hidup rukun, termasuk Arif dan Made ini. Oke, ini ya Dedek sekalian ya, untuk pembelajaran 5 di tema 6 subtema 3 ya. Untuk pembelajaran 6 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.